Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channelnya Asal Faedah. Nah, di video kali ini saya mau coba mereview satu buah golok. Tapi ini bukan sembarang golok ya. Ini golok sorenan atau golok buat pergi kemana-mana. Ini ringan banget ya, karena terbuat dari kayu mahoni. Ini walaupun bentuknya kayak gini ataupun kayunya sekedar mahoni, tapi ini mempunyai serat yang benar-benar luar biasa, cantik dan ukiran yang menambah keestetikan dari sarung golok tersebut ya. Nah, oke. Nah, golok ini mempunyai kelebihannya sendiri dan juga tentu pasti ada kekurangannya. Kita bahas secara perlahan. Yang pertama, tadi udah kita sebutkan ini kayunya ini terbuat dari mahoni ya. Tentunya kelebihannya itu ringan di tangan, dan kekurangannya kemungkinan hanya saja dari teksturnya ya, seperti ini. Tekstur dari kayu mahoni itu tidak seperti tekstur dari kayu yang lainnya seperti kayu ulin ataupun kayu jati yang lebih keras bahannya ya. Nah, kayak gitu. Untuk warnanya sendiri warna kecoklatan, kecoklatan ya. Dan ini ada ukiran, bukan ukiran ya. Ini teh serat ya. Seperti serat terbakar tapi bukan terbakar. Unik sekali. Buat teman-teman yang memang suka dengan seni, bisa teman-teman lihat sendiri. Oke, kita buka. Untuk cincinnya ini dari cincin kuningan. Kuningan ini benar-benar kuat ya, tidak seperti stainless. Untuk gagangnya nyaman banget buat dipegang, tidak terlalu besar ya, karena ini golok sorenan buat sehari-hari. Oke. Buat pergi ke kebun bisa, buat tebas-tebas bisa ya. Tapi untuk nuar atau istilahnya potong bambu di pohon seperti bambu itu tuh yang besar, itu kemungkinan agak lama karena ini memang bahannya atau barangnya ini tidak setebal golok tebas ya. Ini lebih ke golok sorenan aja teman-teman. Nah, gini teman-teman, kenapa ini bentuknya agak karat? Karena gini, saya kasih tahu dulu untuk memilih golok yang benar-benar asli dan bukan ya, asli dari per dan juga bukan ya teman-teman. Golok yang asli dari per kemungkinan jarang sekali mengkilat ya, pasti ada hitam-hitamnya kayak gini. Dan teman-teman kalau mau pilih baja yang bagus dari per itu atau sepuhannya, bisa dilihat dari tingkat kekerasan si golok ini ya. Lihat kekerasannya. Kalau memang terlihat keras atau suaranya ngelintring kayak bearing, itu dipastikan sepuhannya itu tua atau bagus. Kalau sepuhannya muda, itu pasti matanya ini pasti penyok-penyok ya, atau nilep gitu bahasa Sundanya, nggak bakalan kuat gitu teman-teman. Nilep ya. Nah, bisa dilihat bukan sembarang golok ini, bentuknya kayak gini ya. Jadi sekali lagi, kalau misalkan membedakan golok yang asli ataupun bukan, bisa dilihat dari besinya. Kalau besinya karat, ini memang benar dari per. Nah, kebanyakan yang jualan online itu mengkilat ya. Mengkilat itu belum berarti itu sepenuhnya bagus teman-teman. Gampang saja kalau mau mengkilat, ini bisa dikasih minyak sayur ya, diamplas dulu sampai benar-benar bening, terus bisa pakai minyak biar nggak karat lagi. Gampang saja gitu caranya ya, cara ngebedanya. Nah, ini bisa pakai untuk kayu ya, bisa untuk nyembelih juga karena ini nyaman banget dipegang. Nah, kalau nyembelih pegangnya kayak gini ya, nyembelih kambing. Bisa juga untuk tebas-tebas pohon ataupun daun pisang ya.
tebas kelapa. Sebenarnya ini juga bisa untuk nyari bambu, tapi yang ukuran kecil ya, gitu teman-teman. Mantap. Apalagi, oh iya, untuk simut menting. Simut menting ini adalah variasi, dan untuk tali dimasukin ke sini ya, biar bisa disoren, gitu teman-teman. Mantap. Oke, saya kira cukup ya untuk review goloknya kali ini. Ini kita buka di harga 120.000 sampai 30.000 ya, 130 ya. Jadi jangan dilihat dari sampulnya aja, tapi kita lihat dari bahannya berkualitas apa tidak. Nah, kebanyakan teman-teman pemula ini ngelihat barang itu dari sampul ataupun dari sarung. Sarung itu tidak menjamin ya teman-teman ya. Yang penting kita kan kegunaannya atau kefungsiannya gitu. Jadi kita lihat dari segi kekuatan dari goloknya. Makanya saya tekankan di sini biar bisa memilih golok dengan baik dan benar. Oh iya teman-teman, satu lagi. Nah, kalau pengen lihat baja itu dari sini. Nah, kebanyakan toko online itu seperti Shopee atau Lazada. Saya bukan menjelek-jelekan, tapi kita berbicara tentang fakta. Baja di sini itu tidak terlihat ya. Nah, kalau yang asli ini kan saya bikin dari gosalinya langsung atau dari bengkelnya langsung, beli sendiri ininya ya, atau request mau bentuk seperti apa, mau kayak gimana, mau bahan apa. Jadi sepuhannya ini terlihat banget bajanya. Nah, untuk ngelihat baja ini bisa terlihat perbedaan yang jelas antara besi murni. Besi murni ini yang atas ya. Nah, dan bajanya ini yang bawah. Ini tebal sekali, dan ini sangat-sangat kalau ukuran segini ini besar ya, awet bisa hingga tahunan. Beh, mantap. Lihat, ini segini ya. Jadi jangan khawatir, bisa lihat video ini kalau misalkan teman-teman benar-benar belum tahu tentang pergolokan ya. Caranya kayak gini. Oke, terima kasih yang udah menyimak sampai akhir. Semoga menambah wawasan juga ataupun berminat dengan golok ini. Walaupun ini bentuknya seperti ini, sekali lagi ini bisa dites atau diuji coba. Nah, coba kita tes di bambu ya. Nah, untuk pengetesan bambu kecil cukup gini aja, nggak perlu ditebas ya. Tuh ya, ini udah bisa ke bambu, mau tengahnya mau ujungnya. Ini tajamnya merata ya. Oke, mau sekali tebas juga boleh. Caranya kayak gini. Tuh ya. Oke, mantap. Cuman ini rusak.